Banjir cok. Buat makan aja gitu, boleh nggak? Masih banjir guys, asem tenan. Wis macet banjir. TU-95 adalah pesawat Leopard. Kemana Tribuana Tunggadewi setelah turun tahta? Setelah turun tahta, Tribuana Salam Tunggadewi selamat pagi, kemudian kembali menjadi Seni Brekauripan dan yang tergabung Teknologi. dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Ada Meski terlihat santai, Amerika Serikat rupanya ikut was-was dan mewaspadai Rusia yang akan menggunakan senjata nuklir. Hal ini seusai rudal Kinsal yang dipakai Rusia tak berdampak besar bagi perang Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin sangat mungkin beralih ke senjata nuklir seusai Kiev menjatuhkan rudal hipersonik Kinsal. Komandan Pertahanan Luar Angkasa dan Rudal Angkatan Darat Amerika Serikat Kevin Ryan pun menyebut gagalnya rudal Kinsal ini justru menjadi petaka karena Putin sangat mungkin meraih kemenangan dengan senjata nuklirnya. Rusia sendiri sudah kehilangan sekitar 197.000 tentara sejak perang dimulai. Ribuan kendaraan militer Rusia termasuk tank dan kendaraan pengangkut infanteri juga diketahui sudah dihancurkan. Meski terlihat santai, Asapa.
Mobil ini memiliki 8 roda, 4 roda diantaranya berfungsi untuk dijalankan di area jalan raya dan tanah lapang, dan 4 roda diantaranya berfungsi untuk dijalankan di area pertanian, khususnya untuk menanam dan memanen tanaman. Mobil ini memiliki 8 roda, 4 roda di Ya pokoknya yang ini kan mobil lo dia perlu Tuhan. Dari tadi pak belum. Wah lah itu lewat tol dulu. Seneng. Lah nggak bisa lewat tol tapi. Macetnya bro, masa lewat tol nih ya mumet guys. Wah, nggak bisa lewat tol guys. Aduh, pusing. Ya nggak mampu. Memakai batu pada motor sangat bagus, akan tapi jangan sampai seperti ini ya. Ini akibat memakai cairan anti tambal ban. Bannya itu akan menjadi keras dan velg akan menjadi karatan ya atau korosi. Banyak penyebab kalau kita memakai cairan anti tambal ban seperti ini guys. Itu akan dapat menyumbat lubang ventil. Yang kedua, akan merusak velg pada bagian dalam guys. Seperti ini, sangat rusak sekali ya. Dan yang ketiga, itu akan menyebabkan karat apabila tidak dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang paling terakhir, itu akan mengganggu keseimbangan motor. Gimana pendapat kalian tentang ini? Silakan. apa tuh sayang? Sidora, Sido ponek to. saya harap yang wih Lah wong ijek tas ngono kok ya wis jaluk meneh. Ya yo. Luar biasa, polisi militer yang menjaga mobil Presiden RI ini tetap tegap dan tidak goyah sedikit pun. Meskipun ia diguyur hujan deras dan petir, netizen yang melihat momen ini pun meminta kepada Presiden Jokowi agar pangkat polisi militer ini dinaikkan. Luar biasa. waduh, ngapain itu bang? Apa
Apa tujuan dari penyemprotan jutaan galon air selama peluncuran roket? Ketika roket diluncurkan, mesin roket akan menghasilkan semburan gas panas yang sangat-sangat tinggi disertai dengan suara gemuruh sekitar 180 sampai 220 desibel. Gelombang kejut suara yang dihasilkan dapat merusak komponen-komponen roket itu sendiri maupun bangunan-bangunan di sekitarnya. Sekitar 85 desibel suara dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen pada manusia. Apalagi 220 desibel bisa pecah pendengar telinga. Nah, peran air di sini sebagai peredam gelombang suara yang dihasilkan oleh mesin roket yang tadinya 220 desibel menjadi sekitar 145 desibel. Selain itu, air juga berperan untuk mencegah terjadinya kebakaran pada area sekitar peluncuran. Waduh, ngapain? Pria ini datang ke sebuah toko dengan maksud ingin menjual barang antik miliknya. Sebuah koin dengan gambar Julius Caesar, seorang kaisar diktator yang berjuang demi menjaga kelestarian negaranya. Pemilik koin berkomentar bahwa koin dengan gambar Julius Caesar berumur sekitar 2000 tahun. Pria ini tak tanggung-tanggung ingin menjualnya dengan harga 4.400 US dollar. Pemilik toko sangat tertarik dengan koin ini, tapi karena tidak tahu banyak tentang koin ini, akhirnya dia memanggil orang ahli untuk mengecek keasliannya. Seorang ahli pun datang dan menjelaskan bahwa koin itu benar-benar asli dan dalam kondisi yang mulus, harganya bisa mencapai 200.000 US dollar. Tapi karena koin ini telah aus atau pudar, jadi nilainya sekitar 1.500 US dollar. Karena sang pemilik toko percaya kepada sang ahli, akhirnya dia hanya menawar 1.000 US dollar saja. Karena pemilik toko menawar tidak sesuai dengan keinginan pemilik koin, akhirnya pemilik koin tidak jadi menjual koin tersebut dan pulang dengan kekecewaan. Pria ini datang ke sebuah toko dengan Maaf, kita mau minta. Kemenangan atas wilayah Bamu telah didengar dan diketahui Presiden Vladimir Putin. Dia kemudian memberikan ucapan selamat kepada grup Wagner dan militer Rusia atas pencapaian ini. Nah, lewat tol guys. Ini bisa sih lewat sana nih. tambah 100 untuk kamar. Ayo lah aku, mau bojomu. Boleh sing budget pironan? Paling yo. Ibu, aku dapat Rp1.000 lagi. Kamu judi ya? Tahukah kamu, orang yang bekerja sebagai nelayan dan berprofesi menangkap kepiting Raja Alaska memiliki gaji yang sangat tinggi. Nelayan ini bahkan bisa menghasilkan $20.000 atau 293 juta per bulan. Akan tetapi profesi menangkap kepiting Raja Alaska ini hanya segelintir orang yang bersedia melakukannya, dikarenakan resiko yang sangat besar karena ganasnya cuaca di perairan Alaska yang menghantam kapal-kapal mereka dan harus bekerja 20 jam setiap harinya di bawah suhu yang sangat dingin.
Penangkapan kepiting Alaska ini dilakukan pada musim dingin, yaitu pada bulan Januari dan Oktober, yang berlokasi di perairan lepas pantai Alaska. Inilah mengapa harga kepiting Raja Alaska itu sangat mahal jika dijual. Tahukah kamu? Artis Indonesia yang punya label musik sendiri. 1. Yura Yunita. Yura Yunita mendirikan label musiknya yang bernama Ayura pada 2018. 2. Isyana Sarasvati. Isyana Sarasvati mendirikan label musiknya Red Rose Records pada 2020 lalu. 3. Tulus. Sejak awal terjun di dunia musik, Tulus berdiri di bawah label musiknya sendiri. Ia dan kakaknya, Riri Muktamar, mendirikan Tulus Company, label musiknya pada 2011 silam. Tulang dinosaurus. Wanita hamil ini ingin menjual tulang dinosaurus. Wanita hamil ini ingin menjual salah satu koleksi seni kakeknya. Sebenarnya dia tidak yakin apakah benar tulang dinosaurus atau bukan. Yang jelas dia ingin menjualnya senilai 40.000 US dollar. Pemilik toko pun memanggil yang ahli untuk membuktikan kebenarannya. Dengan keahliannya, hanya beberapa menit saja, dia bisa menyimpulkan bahwa ini adalah tulang dinosaurus Camarasaurus, jenis dinosaurus berleher panjang yang hidup pada periode Jurassic. Setelah tulang humerus, tulang ulna, tulang radius dicek lebih detail, sang ahli memastikan bahwa ini asli. Setelah diyakini keasliannya, negosiasi pun terjadi dan tulang dinosaurus ini terjual seharga 18.000 US dollar atau sekitar 270 juta rupiah. Tulang dino Berjalan sejauh 160 km selama 3 hari 2 malam, merupakan latihan yang paling Jalur pengetesan kit KP300 terbaru dengan menggunakan PCB 2 layer. Yang deg-degan. Dan dia Bang, kok dekat sekali ini. Ini juga mengalami proses. Demokrat dan AHY tahu persis Anies nggak mungkin bisa maju tanpa Partai Demokrat, ya, karena gabungan Gerindra dan PKS itu tidak cukup. Ini kuncian yang sebenarnya mematikan. Satu sisi misalnya kalau AHY tidak diambil oleh Anies sebagai pendamping, maka sangat mungkin Demokrat akan balik badan. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau AHY jadi pendamping Anies, AHY tidak bisa memberikan insentif politik elektoral yang selama ini memang menjadi kelemahan Anies, terutama misalnya di basis-basis Nahdliyin. AHY tidak bisa memberikan tambahan elektoral ataupun secara teritori misalnya. AHY tidak bisa menambah suara Anies di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Ini yang sepertinya membuat kenapa Nasdem maju mundur tentang AHY, maju mundur tentang Partai Demokrat yang selalu mematok harga di soal cawapres. Demokrat dan AHY tahu persis Anies nggak mungkin bisa maju tanpa Partai Demokrat. Kenapa ini guys? Oh, Harley.
Halo? Halo. Iso-iso lah kena macet iki, tak parani. Kau benginan Brono, kau benginan makate isu-isu. Hah? Mengko Brono mengko benginan tapi tekan kono paling bengi. Stella lagi ana urusan. Iki lah Demak. Di Semarang sih. Jajal tak takon dhewe kontrole jam piro Jajal? Oh. Ya. Saya cepet tak, Bu. Terus pas jogo asistani. Hah? Ngesuk asistani Pak Uut terus. Yo. Ya. Oke. Ya. Berarti kau ora bali. Ya beli mengko benginan. Kok mangkate gasi jam 5 apa jam ben langsung pas wae. Ben langsung mangkat. Yo. Oh, yo. Ya wes. Iya lagi marani Jopan Nyong. Oh, yo. Oh. Oke, mau lelangan oleh pira, Bu? Lelang petek apa ora? Oh, lelang kejuang. Enduk. Lu untuk 10 tok. Ah, lah pergi ke 10 tok. Biri gue 10. Ini warung persembahan nih. 130. Oh. Ya serap apa. Ya wes. Berapa? Oh. Ya. Berkibar. Telah ku berikan semua rasa ini rasamu, semua rasa kini kan ada. Aku ini telah Boris Bokir. Masya Allah. Terus saya langsung berpikir. Selamat pagi dunia tipu-tipu.
aja di kantornya apa-apa sendiri gitu. Ngurus ini sendiri, ngurus itu sendiri gitu di kantor nih. Gak ada yang bantuin apa? Aduh, mikirnya jangan kemana-mana dong. Kalian aja ngasih apalagi saya. Ini. Boris dan Uus. Makanya di Twitter kan ada tuh Pak akunnya Pak. TXT berseragam. Itu kan ada yang nggak mau sama abang gitu. Dek, halo Dek. Berarti kurang lebih mungkin urusan dapur. Ya betul. Itu dapur masalahnya sekarang. Masya Allah. Saya mau marah jadi kayak udah, tapi tetap aja nggak ganjil. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ini soliter nih, gimana kemana lagi nih langkahnya? Ada orang ini janjian ini orang-orang yang disuruh datang buat ngadu, diminta banyak orang, malah sibuk main Mobile Legends gitu. Mana dia nih? Nggak datang. Bisa. Dek. Ini duduk. Respect Pak. Kenapa respect? Biasanya pegawai kayak bapak jam segini udah bubar tau nggak? Biasanya mau ada pengaduan apa besok lagi apa gitu. Atau biasanya disuruh cuti kerja yang harusnya cutinya dipakai buat keluarga saya sakit gitu. Tapi saya pakai cuti itu untuk ketemu bapak gitu. Kalau nggak terus nggak dapet antrian. Saya kerja di sini ya? Bukan beda. Kenapa? Beda alasannya aja. Gak enak sama owner. Ini ada di kiri atas nih, gak enak sama owner. Bukan gitu, kiri atas tayangan di sini. Ini kuning ya? Ya, kuning merah itu, kuning merah hitam tuh. Nggak enak. Ini kan yang kalian mau nih kan, udah datang nih orang tadi. Kalian suruh maju, harusnya orang tato juga boleh Pak. Tapi begini, respect Bapak mengupas stigma masyarakat Pak. Makanya main-main ke Pulau Dewata. Di Pulau Dewata tato nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah tato. Itu Bapak ada mau mengadukan apa? Aduh Pak, saya ngelihat ada pegawai perhatian kayak gini, biasanya ngantuk-ngantuk Pak. Iya. Kalau saya ngantuk, terlihat nggak semangat. Iya. Ntar kena WhatsApp sama owner. Iya, orang biasanya kerja begini ngantuk kan Pak. Enggak. Tapi dibanggain kalau lagi ngumpul keluarga. Waduh. Kan memang ada di posisi ini buat memuaskan nafsu orang tua. Boris di Deddy Corbuzier. Close the door. Disomasi. Warga ini somasi, sedang baik kiri sih. Pertama-tama saya mau klarifikasi dulu, saya mohon maaf karena kemarin rame pada saat saya wawancara dengan Coach Sin ya. Karena katanya saya bercandanya tentang Korea Utara ke orang-orang Korea Selatan. Ya, karena katanya sangat sensitif kalau orang-orang Korea Selatan ditanyain Korea Utara. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Anda nggak pernah nonton Crash Landing on You?
Wow, saya kaget. Itu yang buat orang apa yang buat itu? Tuh, yang tadi ikhlas. Ikhlas. Tapi Crash Landing on You itu kan Korea Utara dan Korea Selatan diproduksi oleh Korea Selatan yang disebarkan ke dunia kan? Jadi ada nonton Wonbin? Iya dong. Kenapa saya juga tahu pemerannya? Kok Anda tahu? Ikut nonton istri. Sedih sih, Ya kan? iya. Itu terlalu bagus Iya betul. untuk Iya. tapi saya mendukung Korea Selatan. Iya. Playlist gym saya Blackpink. Wih, keren. Ya. Biar clear ya. Ya. Biar nggak disalahin kayak poppers gitu. Tidak. Cancel dari Corbuzier. Soalnya ada yang di cancel juga tuh. Tadi di sana katanya nggak boleh ngomongin tentang Batak pertama di Indonesia. Loh. Gini, agama itu tidak akan jadi persoalan. Kita cuma satu aja syaratnya, menghargai, beres udah. Ringan agama itu, ringan, menghargai aja beres. Orang kalau lihat lagi Jumatan, jalannya dipakai buat Jumatan, ya udah tinggal muter aja. Pakai jalan lain, nggak usah misu-misu. Gara-gara ini jadi harus muter nih gitu. Ada orang mau bangun gereja, ya udah jangan dibubarin. Orang cuma seminggu sekali, itu juga berisiknya kan indoor gitu, nggak keluar berisiknya. Lah iya kan, udah tinggal hargai aja loh, ya udah gitu. Emang ada eventnya seminggu sekali, weekly gitu, kayak orang Jumatan, weekly doang, jalannya ditutup tuh weekly doang, hari Jumat siang gitu. Udah sesimpel itu gitu. Dan gua kebetulan hidup di Bandung. Itu sebagai orang Batak Kristen, berarti kalau di Bandung itu minoritas gitu, di komplek yang mayoritas agama Islam, yang di depan rumahnya itu adalah lapangan bola, dan di sebelah lapangan bola ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Sampai tahu, padahal nggak harus tahu tuh karena tiap hari lewat tiap hari. Dan di sekolah pun, kan sekolah waktu itu SD, itu kelas kelas 4 ada Lihat di kafe guys. pelajaran agama. Udah dong, pas Motor larang. Karena statusnya waktu di sekolah itu statusnya disamakan. Jadi kita mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, itu semua belajarnya sama, agama Islam. Ya udah, nggak ada masalah. Masih oke di situ. Masuklah di kelas 4. Nama gurunya ini Pak Yunus. Dalam satu kelas itu yang Kristen saya doang sendiri. Ya dong, SD negeri Kristen jarang ada yang banyak gitu. Dan namanya kan dari B ya, Boris, pasti absennya tuh nggak mungkin di atas nomor 5, pasti di bawah-bawah lah. Yang ngalahin Borisnya cuma bisa Abraham doang, karena dia AB. Udah pasti absen 1 dah, udah pasti dia tuh Abraham tuh, walaupun dia bapak segala bangsa juga mungkin ya. Ya menurut Kristen begitu, lu jangan gak terima dong. Boleh dong. Nah, jadi sampai temennya tadi OSD, pelajaran agama. Pak Yunus nanya, Boris, ini kan sekarang lagi pelajaran agama Islam, kamu mau di Pesan hotel di Traveloka jadi hemat setiap hari. kelas ikut kita belajar atau mau di luar kelas aja? Sebagai anak SD yang normal dan malas belajar, pasti saya pilih di luar dong. Pak Yunus, sudah saya nggak mau di dalam kelas, ya di luar aja, mau main-main aja. Keluar set 5 menit nyaman, masuk menit ke 15 kok kayak orang goblok ya, orang-orang pada belajar di dalam semua, gua doang di luar nih sendiri, kan jadi nggak ada teman mainnya juga, mau ngapain juga di luar gitu. Udahlah, ya udah nggak apa-apa lah, beresin. Itu cau 1. Iya, apa? Ya masa anak? Ya kalau yang penonton online nggak tahu cau, Anda terlalu muda berarti. Itu kan sistemnya cau. Kita masih pakai kurikulum 94 dulu kan. Masuklah di cau 2 ini. 1 bulan 2, cau 2. Pak Yunus nanya lagi, Bos, ini gimana? Kamu masih mau di luar? Enggak, Pak, saya di dalam aja deh, gitu. Saya ikutan aja deh di dalam, di luar saya juga nggak seru, nggak tahu mau ngapain. Oh ya udah, disitulah mulai saya ya melihat ya sebuah pencerahan mungkin ya. Maksudnya gini, selama dari kelas 1 sampai kelas 4 kan ada saya guru bahasa Indonesia namanya Bu Yati. Bu Yati selalu mengajarkan nulis dari kiri ke kanan.
Datang Pak Yunus dari kanan ke kiri Pak Yunus. Saya sebagai anak SD bertanya dong, wajar dong saya nanya. Pak Yunus, mohon maaf nih, kalau Bu Yati sih kemarin nulisnya dari kiri ke kanan, Bapak kenapa dari kanan ke kiri? Kan gitu, salah dong Pak menurut Bu Yati gitu. Teman-teman semua pada ngeliatin, ada yang ketawa, ada yang ngeliatin gitu. Saya kan polos sebagai anak Yesus ya kan. Lah iya dong, polos saya. Oh Boris, kalau dari Islam, dalam arti kita lagi nulis, kan itu lagi belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, kayak begitu dah. Iya kan, tahu kan? Tahu ya saya ya. Alif gitu kayak huruf T gitu kan, alif karena diceritakan kata saya gitu, alif, ba, begitu. Oh begitu Pak, oh ya udah, nggak apa-apa. Dalam hati gue, gue ikutin permainan Pak Yunus, oke. Ya gue ikutin lah, ya gue mau kan nggak mungkin gue tentang, jadi gue ikutin gitu. Ya udah aku ikutin. Udah belajar. Masuklah akhir tahun 3 kita ujian kenaikan kelas. Mata pelajaran agama. Luar kepala dong ya kan, tiap hari belajar sama Pak Yunus. Iyalah. Bagi lebar soal, yang lain kan kertas warna abu-abu gitu lah, dulu kayak kertas daur ulang gitu kan kalau zaman SD kan. Saya kok dari amplop soalnya. Belum juga ujian kok udah disogok kan gitu. Bentuknya amplop. Lihat kop depannya HKBP. Oh HKBP, gereja gua dong ini. Buka soalnya, set. Ujian kenaikan kelas 4 SD, mata pelajaran agama. Loh, kok gini mainnya? Tadi dibilang di awal status disamakan. Ujiannya kenapa Kristen? Kan tiap hari saya nggak pernah buka nih. Ya kan, nggak pernah dong saya sentuh nih, nggak pernah gitu. Aduh, udah lah mau nggak mau dikerjain lah kan. Ada 3 bagian, 1 pilihan ganda. Bagian kedua isian singkat, 3 esai. Pilihan ganda oke lah, saya masih bisa pakai teori-teori konspirasi lah ya. Menebak-nebak, habis A ya C kali, habis itu E gitu, baru selanjutnya B, D, habis itu bisa lah gitu. Jawab, lihat soal esai. Ini saya ambil materinya dari pilihan ganda lah. Buat ngemeng-ngemengnya, bahan-bahan ngemengnya dari pilihan ganda lah. Isian singkat. Ini kan nggak bisa ngarang-ngarang ya isian singkat, kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu, dan nggak mungkin gurunya ada redundant tuh pengulangan gitu yang ada di pilihan ganda atau ada di essay, ada juga di isian singkat, kan nggak mungkin. Sampailah pada titik akhir saya ada 1 soal yang nggak bisa dijawab. Tuh pusing tuh dah, dia mah pusing nggak bisa jawab soalnya. Lihat teman sebelah saya, teman sebelah aku ini namanya Acep Ahmad. Dia absen nomor 2. Aceh. Ya, tetap di atas dia harus Abraham. Ya. Acep Ahmad dia nomor 2 absen. Lihat Acep lihat balik. Gue nanya, kenapa Acep? Pusing. Hah? Yang mana yang gak bisa? Ini yang bagian 2. Isian singkat? Iya. Apa soalnya? Dia langsung dengan meremehkan. Doa yang hanya bisa dibacakan pada saat sholat subuh. Kunut, Cep. Acep dengan singkat jelas padat mengernyitkan dahi. Oh. Ya gue juga kalau jadi Acep wajar sih. Masa percaya sama kafir kan gitu? Iya dong, masa percaya? Ya kasih tahu ke orang Kristen. Masa iya sih, wajar kalau emang dia. Bener, Cep. Cing sumpah, cing demi. Nggak bohong sih. Bener sih. Iya bener. Kunut itu macam kunut. Boris nggak mungkin. Nanti soal kita kan beda. Kunut pakai Q. Kunut. Ya udah tuh diisi apa? Cek gantian tuh, Cek bantuin. Oh, atuh Boris nggak mungkin. Nanti soal kita kan beda. Iya, tapi siapa tahu aja kamu dapat ilham apa? Apa soalnya gitu? Siapakah murid Tuhan Yesus yang berkhianat? Saya nggak tahu, Cek. Atuh, yang duka kan beda-beda. Nama-nama nabi di kita mah kan. Di kamu apa, di aku apa, beda-beda. Takutnya salah, Riz. Iya, tapi saya juga nggak tahu, Cek. Apa ya, siapa murid Tuhan Yesus yang berkhianat? Nggak tahu.
Terus Acep nanya lagi, Bor ini sih masih ada satu soal lagi. Apa Acep? Tapi ini mah agak susah, tapi Ya kan kepira sama yang tengah-tengah ini. Cobain. Ya. Bila Nun mati bertemu dengan Mbak, hukumnya apa? Ikhlas. Acep kembali dengan reaksi standar pabrikannya. Masa sih? Bener Cep, iklab eta mah Cep. Yaudah tuh. Mantap Pak Yunus. Oke, tinggal 1 menit lagi. Selesai tidak selesai, kumpulkan. Aduh, ini belum diisi. Siapakah murid Tuhan Yesus yang berkhianat? Ya udahlah, daripada nggak ini, sebelum aja Bismillah dulu ya kan, sebelum melakukan segala sesuatu ya kan. Nah bener kan? Sebelum melakukan segala sesuatu, Bismillah dulu dong. Iya dong. Ya, Bismillah lah. Semoga benar. Siapakah murid Tuhan Yesus yang berkhianat? Deddy Corbuzier. Saya Boris Bokir, terima kasih. Selamat malam. Lu cuma gua doang. Lu sih Bor, lu terakhir kenapa yang itu? Kenapa? Jadi nggak bisa ditolongin tadi tuh. Ya aduh dirangkul lagi ya. Tricepsnya kan banyak ya, tricepsnya nih tebel ya. Peluru aja sama dia nggak tembus nih, nyangkut. Ya apa gua tadi nyeriin lu begitu sampai nyebut nama gua cuma doa gua 1 dapat hidayah. Boleh dong. Boleh. Ayo. Iya kan boleh. Sekarang jangan, takutnya keluarga gak siap. Tolong ya Tia, jujur ya. Sekiranya ada yang perlu diedit ya. Tolonglah. Masa sih nggak mau bantu? Tapi memang menghargai itu kuncinya, gara-gara perbedaan itu. Jadi kalau saya lihat kan, kalau kita hari raya gitu, kita ngumpul makan opor gitu kan, ngelihat keluarga Boris lagi hari raya, alkohol ya. Aku cuma lihat gara-gara lu keluarga gua jadi disorot tiap Natal sama netizen. Bang, mana nih konten mabuk siang-siang katanya? ada kita mah hari raya udah makan, habis itu siang dikit tidur gitu kan, ngobrol-ngobrol instastory gitu. Ini pakai baju kaftan baru, pakai baju koko baru, dan live Instagram. Nah, ada kartu yang sudah enak. Ini. Ada amunya dia udah begini, bang. Abangnya main keyboard begini. Terus ada ibunya datang, gua kira mau ngobrol. Ini cemilannya. Aku lihat itu, wah, aku ingin hari-hari seperti ini juga. Gara-gara lu keluarga gue tiap Natal jadi disorot. Makanya kemarin bir aja udah. Oke, tepuk tangannya buat Boris. Ya, Oke nggak? Kuncinya kan Close the door. somasi. Take it easy. Biasanya kalau tepuk tangan ini bisa dilakukan setiap kali ada demo gitu ya. Sebelum ada demo tepuk tangan dulu. Buktinya di rahasia, berarti tergoda gitu katanya. Membangun sih. Kita puasanya hening-hening aja gitu. Ya, dan memang benar ya, jumlah sekolah Katolik itu lebih banyak dibanding gereja Katolik. Makanya saya sebagai orang Katolik tuh sedih banget kalau terjadi pemboman di gereja Katolik. Maksudnya kok ada ya orang yang tega membom gereja yang jumlahnya cuma sedikit ini? Kan bisa bom sekolahnya aja gitu loh. Ya kalau maksudnya gini, logikanya gini, di dalam gereja Katolik itu sudah pasti semua isinya orang Katolik. Kalau terjadi pemboman kemudian ada korban, yang jadi korban sudah pasti semuanya orang Katolik. Kalaupun ada korban yang bukan Katolik ya paling si pelaku bomnya. Ya kita semua sepakat kan kalau pelaku teror adalah oknum yang tidak beragama ya kan. Jadi ya, iya makanya
paling jahat. Ateis paling jahat. Jadi pasti lu terkata. Aduh, tekanannya gila ya di sini. Lebih ketan deh, kayaknya suara kecil. Oke. Itu kalau pembomannya terjadi di gereja Katolik. Tapi kalau pembomannya terjadi di sekolah Katolik, kemudian ada korban, kemungkinan besar yang jadi korban nggak semuanya orang Katolik. Tuh. Karena yang sekolah di sekolah Katolik nggak harus Katolik. Tidak semuanya orang Katolik yang sekolah di sekolah Katolik. Karena syarat untuk di sekolah Katolik nggak harus Katolik. Yang penting mampu. Mahal. Serius, saya dari kecil Katolik dan pengen sekali sekolah di sekolah Katolik tapi nggak pernah kesampaian. Dari sini kalian tahu ya kenapa saya lebih memilih sekolah yang di POM. Motifnya hanya iri ya. Serius, saya iri banget sama orang-orang yang bisa sekolah di sekolah Katolik, apalagi kalau dia bukan Katolik gitu. Contohnya kayak Pak Sandiaga Uno. Serius, Pak Sandi itu SMA-nya sekolah di sekolah Katolik loh. Kemarin pas jadi cawapres aja baru dia nyantri. Iya kan, ada beritanya. Ada. Dia waktu pas jadi cawapres sempat nyantri kayak pesantren kilat gitu katanya. Cuman ya namanya orang mau cari ilmu ya bebas ya, di mana aja mau cari suara juga bebas kan. Suara kan banyak kayak suara hujan, misalkan suara burung, ya no. Banyak. Iya. Bang Panji Pragiwaksono juga dulu SMA-nya di sekolah Katolik. Betul. Dan akhirnya jadi jubir Pak Anies ya. Jadi dari dua orang ini kita bisa memetik sebuah pelajaran. Sebelum memulai karir di politik, sekolah dah di sekolah Katolik. Jadi cari ilmunya di sekolah Katolik, cari suara baru bebas. Ini nanti aku preview boleh? Oh ya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara saya yang Islam dan Katolik. Ya karena faktanya tahun ini puasanya Katolik sama puasanya Islam tuh berbarengan. Oh, barengan. Ya, tahun ini berbarengan gitu. Jadi buat info aja, orang Katolik juga saat ini lagi menjalani masa pantang dan puasa menjelang Paskah. Info aja sih, kalau nggak penting skip. Ya. Dan saya sebagai orang Katolik saya senang banget loh. Tahun ini puasanya tuh beda, bisa berbarengan kayak gini, beda banget rasanya. Karena akhirnya setelah sekian lama saya baru merasakan menjadi umat yang berpuasa sambil nontonin warung makan di Grebek. Biasanya saya nggak pernah ngerasain kayak gitu, puasa saya nggak pernah, kayak kita puasanya hening-hening aja gitu, nggak ada yang heboh gitu. Baru tahun ini kita puasa sesuai SOP gitu. Iya, ini baru puasa yang SNI banget gitu loh, baru tahun ini. Iya, jadi saya senang banget, happy banget gitu. Dan ya gitulah resikonya kita kalau berpuasa, nggak ada yang tahu gitu kan. Saya juga tahun-tahun sebelumnya kalau saya puasa tuh nggak ada yang tahu kalau saya puasa gitu kan. Makanya sering banget teman-teman saya tuh makan dan minum seenaknya depan saya. Untung iman saya kuat. Dia cuma makan dan minum, saya nggak tergoda di 1 menit awal. Setelah itu ikutan makan dulu saya gitu. Sering banget gagal puasanya gara-gara orang lain yang nggak ngerti gitu kan. Cuma dia jadi orang yang agamanya tradisi di agamanya tuh nggak diketahui banyak orang tuh emang agak sulit. Saya pernah lagi makan berdua sama teman saya, dia non Katolik, dan pas lagi Katolik agak asing ya, nggak cocok gitu ya. Ya jadi dia orang Katolik gitu kan. Terus pas mau makan, saya tuh berdoa sebelum makan dan saya tanda salib. Pas saya tanda salib dia marah. Pris, musa bercanda deh, masa mau makan aja selebrasi gol segala, ngapain gitu. Saya tanda salib dibilang selebrasi gol loh. Padahal sebagai orang Katolik, sebelum makan kita berdoa, tanda salib tuh wajar banget, wajar gitu. Kalau dia mau marah pemain bolanya sana. Ngapain mereka selebrasi gol pakai doa makan?
Dan sebagai seorang Katolik garis keras, beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja di toko hijab. Demi Allah, saya kerja di toko hijab dan menurut saya semenjak saya kerja di toko itu, pelan-pelan kayak toko itu berubah jadi museum toleransi gitu. Iya, jadi di luar toko tuh ada tulisan yang besar sekali, Pusat Fashion Hijab. Buka pintu masuk toko yang sambut saya, perempuan berkalung salib. Sista-sista hijabers keliling toko cari barang yang mereka mau beli sambil saya iringi lagu rohani. Dalam Yesus kita bersaudara. Masya Allah banget sih waktu itu kayak. Iya, itu pemandangan yang kusyuk banget gitu kan kayak. Ya, mereka sambil nyobain hijab sambil ini dalam Yesus. Udah jadi satu gerakan lagu sekolah minggu kan. Iya kayak gitu tuh. Dan saya waktu itu kerja sangat-sangat profesional. Keprofesionalan saya ini terbukti kalau misalkan ada jilbab model baru masuk toko, saya adalah orang pertama yang mencobanya. Serius om. Semua jilbab yang masuk toko saya cobain satu-satu. Ya tujuannya biar saya lebih paham tentang produk, dan kalau misalkan ada pelanggan yang bertanya, saya enak gitu jelasin. Karena nggak semua pelanggan saya paham tentang hijab. Pelanggan saya itu ada dua tipe. Yang pertama tipe pemakai aktif, dan yang kedua tipe pemakai pasif. Nih yang kalau tipe pemakai aktif ini orang-orang yang tidak merepotkan gitu, yang memang sehari-harinya dia pakai jilbab, ngerti tentang hijab. Jadi kalau belanja tuh nggak ngerepot lah, pokoknya datang ngambil barang bayar pulang. Tapi yang tipe pemakai pasif ini, itu tuh orang-orang yang pakai jilbab cuma pas lebaran hari pertama, sama pas mau ketemu calon mertua. Serius, cuma saat-saat itu. Bonus kalau misalkan ada kerabat yang meninggal gitu. Kalau misalkan makin sering kerabat yang meninggal, makin sering dia pakai jilbab di tahun itu gitu. Ya saya sampai tahu karena mereka sebelum belanja itu pasti mereka ngobrol dulu, sharing dulu sama saya. Akhirnya saya tahu. Dan orang-orang yang tipe pemakai pasif ini, sumpah kalau belanja merepotkan sekali. Banyak sekali nanya, baru datang baru buka pintu sudah langsung tanya, "Mbak, di sini jual jilbab?" Tidak, jual panci. Itu toko hijab loh, di depan ada tulisannya toko hijab, masa toko hijab ada beda kan aneh ya. Itu baru pertanyaan pemanasan. Sebentar sampai dalam sambil keliling sambil tanya terus, "Mbak, yang ini harganya berapa ya? Mbak, yang ini cara pakainya gimana sih? Mbak, kayak gini cocoknya pakai hijab bentar. Mbak, caranya istiqomah gimana dong?" Astagfirullah. Saya loh cuma pramuniaga, bukan ustazah. Ditanya caranya istiqomah. Saya juga baru belajar. Ya sih, ya gitulah namanya kita kerjakan, pasti ada resikonya, ada apanya. Pelanggan juga yang nggak semuanya asik gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu, saya tetap senang sama pekerjaan saya. Saya tetap senang, saya tetap mencoba segala jenis jilbab yang masuk, tetap profesional. Cuman masalahnya adalah semakin sering saya coba-coba pakai hijab, semakin jarang saya ke gereja. Sumpah, setelah saya kerja di toko hijab, saya ke gereja tuh paling seminggu cuma 1 kali. Emang gitu. Gitu ya om? Emang gitu. Cuma sekali. Ya boleh, lebih boleh sih. Iya, karena sebelumnya 3 kali om. Ya. Setahun. Benar, serius, setahun saya 3 kali ke gereja pas Natal, Paskah sama Lebaran. Lebaran saya ke gereja loh, saya berdoa minta kekuatan dan keikhlasan untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada orang-orang yang tidak mengucapkan selamat Natal kepada saya. Berdoa minta kekuatan dan keikhlasan. Karena sebelumnya 3 kali loh, setahun. Sumpah, setelah saya kerja di toko hijab, saya ke gereja tuh paling seminggu cuma 1 kali. Emang gitu. Emang gitu. Gitu ya om? Emang gitu. Cuma sekali. Ya boleh, lebih boleh sih. Iya, karena sebelumnya 3 kali om. Setahun. Benar, serius, setahun saya 3 kali ke gereja pas Natal, Paskah sama Lebaran. Lebaran saya ke gereja loh, saya berdoa minta kekuatan dan keikhlasan untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada orang-orang yang tidak mengucapkan selamat Natal kepada saya. Aduh.
lempar batu dibalas kapas nggak ada, kayak sulit lah. Serius. Tapi memang benar, resikonya adalah saya jadi jarang ke gereja karena itu kan toko, jadi justru pas weekend kita harus kerja. Tapi waktu itu ya saya ikhlas aja gitu, nggak apa-apa, saya merelakan ibadah saya asal bukti-bukti sekalian bisa menutup auratnya dengan baik. Serius, saya waktu kerja di toko hijab saya ngerasa kayak aurat orang Islam tuh tanggung jawab saya gitu loh. Bagus. Saya melihat perempuan muslim kalau tidak pakai hijab tuh saya merasa bersalah gitu. Ini saya yang kurang diskon atau apa ya? Iya gitu, merasa bersalah, ada tanggung jawab besar gitu di dalam diri saya gitu. Sangat. Waktu itu memang ya. Tapi yang namanya kerjaan ya. Tapi walaupun begitu kayak saya tuh tetap menikmati pekerjaan saya walaupun saya nggak ke gereja atau apa, saya tetap menikmati pekerjaan saya sampai teman-teman saya bilang, "Pris, kamu hebat. Bukan Islam tapi mau kerja di toko hijab." Dengan penuh semangat toleransi yang tinggi saya jawab, yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu uang. Yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu uang. Ya karena kalau tidak dibayar pakai uang saya tidak mau kerja di sana. Benar. Taruhannya terlalu besar loh. Gimana? Serius. Awal-awal saya kerja di sana saya lihat jilbab tuh biasa saja, ya jilbab udah kain gitu. Tapi semakin lama saya kerja di sana, semakin hari kok saya lihat jilbab ini semakin indah. Apalagi pas saya coba pakai loh, kok nyaman. Kayak di sini tuh ada perasaan damai yang sebelumnya saya tidak pernah rasa gitu. Serius. Akhirnya kan saya pikir ini ada yang beda nih dari saya, ada yang beda. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Serius, maaf sekali saya harus resign karena daging babi terlalu enak. Serius, daging babi tuh enak sekali, Kayaknya babi cuma tidak enak di lidahnya Om Deddy deh. Ya di lidah Om Deddy pasti babi nggak enak, makanya dia Wah. pincun. Ya, mungkin harus menjaga body gitu kan, jadi ngurang-ngurangin makan. Serius, babi enak sekali loh. Ini buat yang belum pernah makan daging babi, saya kasih tau, babi itu enak sekali. Babi dimasak apa saja enak. Cuman dibakar, dirica, di sate enak. Babi cuma tidak enak kalau digoreng. Digoreng jadi isu sara dalam politik. Terima kasih, saya pun kabar baik. Gimana Om Ded? Saya masih punya banyak kalung-kalung begini di laci. Ya kan nggak mungkin dibuang juga lah, kita kan gitu kan. Ini kasih ke Pris aja. Gua kasih ke lu aja ya. Ya kan, kan Aska masih bisa. Nada juga bisa. Iya, Nada muslim. Oh, muslim ada juga. muslim. Oh, mukanya bule tapi ya. Anda muslim juga dong. Ada niat tadi dapat hidayah nggak rasa? Iya. Ada sih. Ada ya. Cuman ya itu daging babi masih enak. Iya. Saya nunggu babi nggak enak dulu deh. Penonton, gua kasih tau lu ya. Lu ketawa, cekakak-cekikit. Bangsat gue ngamaninnya susah tau. Lu ketawa, gue mikir di sini. Waktu itu Os nanya kan, nih Om Ded kenapa kok nggak ketawa-ketawa, apa nggak lucu apa nggak apa? Bajingan, bukan gua nggak ketawa, gua mikir tiap kata orang yang ada di atas sini. Teruskan. Karena toleransi agama di negara kita memang harus ada. Betul. Harusnya udah nggak ada lagi konten-konten kayak misalkan lihat nih, saya walaupun berbeda agama tapi kita tetap berteman kok, tidak ada rasis, tidak ada apa. Harusnya itu tuh bukan jadi hal yang dibanggakan tapi udah jadi kebiasaan gitu. Betul di sini, contohnya di sini. Betul. Kalau kita lihat di sini kan di kantor kita aja yang Muslim berapa banyak, yang Kristen berapa banyak, yang puasa berapa banyak. Somasi Mamat Al-Katiri.
Close the door. Disomasi. Dengan 3 hal, pertama adalah klarifikasi bersama udah. Ya. Oh, dibagi. Lagi mencerminkan presiden yang bertemu rakyatnya. Beli loh dia ini. Iya beli. Untuk kalian tahu, iya pemimpin saya di sini kan. Saya mau diam dulu. Mencerminkan wapresnya. Wis. Siang angkat. Ini kalian mau, ha? Ini kalian mau. Ganti nama acara bukan somasi, diculik saya di sini. Somasi doang mending ya. Iya. Om Ded, Ya. terima kasih sudah ajak saya ke sini. Mari kita deg-degan bersama Om Ded. Iya. Tapi saya tuh senang sekali diajak ke sini karena akhirnya saya bisa merasakan ada di salon gitu. Oh, salon. Iya, ini kan tempat Om Deddy untuk merias pejabat biar terlihat lebih baik kan? Berani. Hah? Berani. Ini kan, oi Deddy. Ini kan tempatnya. Kalau bintang tamunya rakyat, yang orang-orang biasa, pertanyaannya nyelekit sekali, gitu kan? Kalian itu ya, wes, gitu ya. Sama pejabat otot-otot hilang di sini. Saya tuh kecewa kalau nontonnya tuh ada pejabat-pejabat di sini. Ada menteri-menteri, ada wapres ya. Ya, ada. Terakhir ada wapres juga. Terakhir ada Menpora. Menpora, ketua PSSI. Ya. Ketua PSSI, woi pejabat-pejabat banyak. Tapi Om Deddy nanya itu yang kayak itu bukan pertanyaan Om Ded untuk mereka, bukan. Kalau Om Ded tidak bisa paling tidak hadirkan saya untuk nanya ke mereka, saya ini kasih catatan nih, apa yang harus Om Deddy tanya ke mereka, ya. Yang pertama, kalau Pak Wapres datang lagi, tolong tanya ke Pak Wapres, Pak udah ngapain aja? 1. 2, kalau Ibu Menteri Keuangan datang lagi, kan kemarin ngomongin pajak tuh, nanya tuh ambil pajak dari rakyat buat nutupin bunga utang negara ya, gitu, ya. Yang ketiga, kalau Pak Luhut datang lagi, gak jadi 4 deh, 4 ya. Tadi naik salah tulis nih, sorry. Ini Ruhut Sitompul. Duh, salah. Keempat, tolong tanya kepada Pak Erick Thohir. Dia ngomongin akhlak, tapi tuh komisaris BUMN-nya mantan napi koruptor. Tanya dong. 5, tolong tanya kepada Bapak Mahfud MD. Kenapa militer ditambah terus di Papua? Dan ke-6, Om Ded, tolong tanya kepada diri sendiri. Anda berpihak kepada rakyat atau kepada uang dan para pejabat? Masuk. Ini kan yang kalian mau? Hah? Somasi. Hah? Terakhir saya paling kecewa sama Om Deddy ketika ketua PSSI di sini. Terus ketua PSSI bilang gini, Om Ded, kalau Om Ded masih ingat, kalau nggak pulang nonton lagi deh. Ketua, iya kantornya tapi kan mungkin lupa gitu kan. Karena ciut kalau berhadapan sama apalagi jenderal polisi kan. Om Deddy, Pak Ketua PSSI itu curhat. Dia tuh dapat pertanyaan dibully biasa lah, ketawa-ketawa aja. Ada yang banyak yang lucu-lucu, tapi ada juga yang nyelekit. Apa Om Deddy bilang ke dia? Tenang Pak, biasa yang nyelekit itu titipan. Ya. Om Deddy ngomong gitu kan? Betul. Masalahnya adalah, saya adalah orang yang berkomentar di Twitter waktu itu ketika dia keluarin poster. Saya bilang, Pak, Anda menjijikan. Dan saya merasa bukan titipan, tolong ya. Saya somasi Anda loh di sini. Saya somasi Anda loh ini. Mau diedit semua, bebas. Kan biasanya bro, biasanya. Ya itu konteksnya kan pertanyaan itu. Belajar lagi dulu deh. Iya, pusing. Coba kalau sama rakyat, woi gini. Ibu Menteri aja nggak berani ditanya-tanya bunga utang. Apalagi Papua, ayo sini. Kita bahas. Hah?
Aduh. Saya tuh senang tapi Om Deddy senang tadi Om Deddy ajak ke sini gitu karena ya ini kan platformnya gede. Iya kan, bisa dilihat suara saya tidak peduli mau somasi, udah pernah dilaporin polisi, bodo amat. Ya, Om Deddy backingannya banyak. Cuma tadi masalahnya adalah Om Deddy mengklarifikasi bahwa Om Deddy cepu. Iya kan? Iya. Saya di sini saya pastikan Om Deddy adalah cepu. Bentar, saya punya alasan. Karena waktu somasi yang lain, saya nonton suara ketawanya tuh suara rakyat. Hari ini Om Deddy datangkan TNI. Why? Saya mau bahas soal Papua di belakang sana TNI. Ini bukan somasi lagi, ini memang namanya Sandra ini. Ya Allah, itu TNI di belakang loh. Saya mau bahas apa? Mana jujur WA saya? Jujur WA, Bang Mamat kami harap materinya pinggir jurang ya. Saya mau, tapi itu. Saya mau, tapi itu. Ini masuk jurang, di dalam jurangnya singa, Om. Ya Allah, Marcel datang di sini Boris, suaranya rakyat di situ. Ketawa rakyat mereka bersama kami. Ini ya Allah. Pak, NKRI harga mati. Biar aman dulu, biar netralin dulu aja kan. Jadi Om Deddy tolong ya, Om. Aduh, gugup sekali. Ya kalau 2 hari dari sekarang atau 3 hari dari tayangan ini naik, kalian tidak tahu saya di mana ya sudah. Ya, tolong Om Deddy selalu pantau posisi saya, letak koordinat saya, mat di mana sering ya. Anda bertanggung jawab loh. Ini orang tua saya nonton nangis di sana. Ini kalau orang bilang itu sebesar-besarnya perjuangan ketika bersuara, ini serendah-rendahnya bersuara di depan yang ya Allah. Ini lucu banget Bapak tadi. Ini komedi realita, komedi realita loh. Om Ded, saya itu kenal beberapa asrama Papua yang ada di Jakarta. Ada asrama yang paling tua di Tanah Abang, ada juga asrama yang di Bekasi, ada pesantrennya juga, pesantren Papua ada di Bekasi juga gitu. Maksudnya kalau mau jadi pengamanan di sini orang Papua cukup Om Ded, nggak usah tentara. Ya, tolong. Saya bisa datangkan mau 10 orang gratis Om Ded. Saya sampai lupa perkenalan loh ini. Kalian ngomong Sunda, masalahnya cuma sama Arteria Dahlan. Saya bro. Mantap ya, aman ya. Pertahanan aman ya, aman. Maju terus, maju. Gesturnya. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Gatiri. Dan karena ada tentara, saya sekarang berasal dari Sunda. Saya dari Citerep. Citerep. Udah Citerep. Saya mama Citerep, bapak Citahem. Cicahem. Nah, ya tuh. Ya udah susah sekali memang. Itu Kajati yang pakai bahasa Sunda susah loh emang, makanya diprotes sama Arteria Dahlan ya. Karena susahnya ya. Susah emang harus L sama U gitu. Tapi tidak, saya dari Papua. Saya dari, kebetulan betul Bang U, saya dari Fakfak gitu. Dan kebetulan saya ini OPM. Apa itu? Orang Papua modern. Aman dong. Siapa? Nggak tahu. Gak bisa ngomong saya. Gak bisa ngomong. Ini ya kan, ya Om Ded mau kan? Hah? Oke, kita bicara soal kemerdekaan ya. Oke, mantap.
Enggak, saya tuh bingung ya, kenapa orang Papua tuh selalu ketika bersuara dicap langsung makar gitu. Separatis, Pak, sumpah Pak. Kita punya hal lain yang bisa dilihat dari sisi positif gitu. Kita bersuara karena ada kejadian, kita bersuara atas nama kemanusiaan gitu. Bukan kita bersuara langsung, oh Mamat Obem separatis masuk penjara. Wih, padahal belum tentu gitu. Belum tentu kita makar gitu. Paling mau kibarin bendera doang gitu. Bendera Indonesia, merah putih. Merah putih hampir keceplosan nih. Bukan bintang, bukan. Bulan Bintang, PBB. Ya, partai Bulan Bintang kan. Bukan Bintang Kejora, bukan ya, Bulan Bintang gitu ya. Tolong dipahami ya. Aduh, mampus kalian edit sampai habis. Ya, mampus kalian. Dan mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu. Saya orang Papua. Saya orang Papua dari pihak nenek moyang, dari kakek moyang. Saya ini adalah seorang Arab, kadrun. Saya makanya marganya Al-Qatiri. Cuma masalahnya adalah kalau di Papua saya bilang saya Arab, mungkin masih ada orang yang percaya. Kalau di sini kan Arab condet, mancung-mancung Om Ded, putih-putih. Datangnya dari mana? Arab. Hah? Arab? Akhirnya, ya Papua, udah ganti. Kalau di sana saya bahkan nama kecil saya itu sering diganti jadi Onta Black gitu. Saya tuh orang Arab gitu. Dan saya bingungnya adalah kalau orang Arab kenapa selalu dihormati lebih dalam bidang agama. Ini misalnya Om Deddy nih, baru mualaf gitu, orang hormati. Tapi kalau orang Arab itu dihormatinya berlebihan. Padahal menurut saya yang harus dihormati adalah yang beriman dan berilmu. Iya kan? Dia beriman, Masya Allah, kita lihat ya. Dan ilmunya oke gitu, Ustadz, Kiai, ulama. Bukan yang semua-semuanya gitu. Masa ada orang Arab kalau mabuk-mabukan ya jangan dilihat Arabnya dong gitu. Cuma masalahnya orang kita tuh tidak peduli itu gitu. Saya nih Om Ded, saya tuh waktu di Fakfak, saya tuh pernah tetangga saya sakit. Saya lewat, niatnya mau ajak dia main bola. Saya panggil, woi Badex, namanya Badex, main bola. Mat, sini dulu. Wih, kenapa kok suasananya sedih? Sini dulu. Saya naik tangga kan, saya naik. Kenapa? Ini ada air, tolong kau baca-baca. Kenapa? Kakak saya sakit. Bukan apa-apa. Saya ini bolos sholat Jumat di rumah kalian loh ini. Kenapa giliran yang begini kasih saya gitu? Cuma kan kebanggaan saya sebagai seorang Arab. Oh sini, air. Wih, saya tahu intinya adalah hentakan. Karena buta ilmu, nggak punya ilmunya, bingung mau baca apa gitu kan. Minum. Saya bodoh amat, meninggal deh. Besoknya saya datang lewat rumah itu, ibunya yang keluar. Mat, naik dulu. Naik. Tiba-tiba peluk saya menangis, saya pikir betulan meninggal ini orang. Menangis terharu gitu, Ma, terima kasih. Terima kasih. Kenapa Mama? Kakak kemarin sudah sembuh gara-gara air dari Mamat. Hah? Saya jadi dilema loh itu. Karena yang saya baca, Bapak kami di surga, dimuliakanlah namamu dalam kerajaan surga. Amin. Nah, minum. Saya jadi bingung, mana yang betul ini, masa air ini manjur gitu. Mental saya yang terganggu loh. Tolong ya, yang dihargai itu yang punya ilmu tinggi, jangan semuanya disamaratakan gitu. Semua sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Dan saya tuh bingung gitu, berbicara soal Arab, berbicara soal dikotomi antara cebong, kadrun, kampret, Arab, pribumi, Tionghoa, rasis dan lain sebagainya gitu. Saya tuh bersyukur saya hidup di Papua gitu, pasti nggak pakai helm ya, pasti mabuk ya. Nah, saya tuh kesal, arteria dahlan mungkin maksudnya betul, tapi di posisi yang salah. Dia ngomongin orang Sunda yang cuma pakai mungkin bahasa sehari-hari gitu, satu kata dua kata, nggak mungkin lah serapat itu dari awal sampai akhir orang pakai bahasa Sunda. Dan dia kata-katanya tuh kayak sentimen gitu kepada Sunda. Kalau saya sih tidak masalah pakai bahasa daerah gitu.
cuma lihat situasi. Saya kuliah di Jogja nih, saya tahu dari awal sampai akhir cuma asu. Celeng ya itu 2 kata. Tidak tahu yang lain gitu. Saya tidak bisa berbahasa Jawa gitu. Dan teman-teman saya orang Jawa, kurang ajarnya mereka ini tidak punya peri kemanusiaan. Kita biasa ngobrol misalnya nih, berempat, ada saya 1, 3-nya orang Jawa gitu. Mereka bertiga akan ngobrol hal yang harusnya saya ikut dalam obrolan itu, tapi pakai bahasa Jawa. Saya tidak tahu mereka menghina saya, bilang saya anjing, saya tidak tahu gitu. Maksudnya begini loh, ini kan saya terlibat dalam obrolan ini, ya dilibatkan gitu, pakai bahasa Indonesia biar saya juga mengerti. Ini kalian bilang saya iki mampu, bau artinya kan, saya cuma engge. Iki orang bodoh, engge, bodoh semua. Iki OPM, engge gitu. Enggak orang Papua modern, sorry. Maksudnya begini, kita tukar posisi deh. Kita tukar posisi gini. Misalnya kalian bayar tiket untuk nonton saya stand up kayak sekarang. Kalian beli tiket, terus ketika masuk, yang harusnya saya bawa materi buat kalian, terus tiba-tiba saya pakai bahasa Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang injak orang para bongko fararoka mako bosko soriayeko imboko besiseye. Tidak lucu? Di Papua lucu sekali loh itu. Oh tidak mengerti. Itu yang kita rasakan selama ini, anjing. Terima kasih, saya Muhammad Al-Gatiri. Jadi Om, suruh pulang Om. Tadi masih banyak materi Papua Om, cuma saya pangkas Om. Untuk beberapa orang yang ke kantor Ambat, kita semua merasa aman kecuali Muhammad. Iya, aman ya. Aman ya. Update bikinan banyak. Aman. Yang saya kenal di sini Pak Mahfud juga, cuma saya kenal. Cuma kan Pak Mahfud di atas masih ada. Pak Mahfud disomasi, diculik. Aduh, Disandra ini. Aduh, semuanya komplit ya. Disomasi ada, diculik ada, diciduk ada. Tapi kali ini sih masih bukan gara-gara narkoba kali ini. Saya siap tes urin, yuk. Ayo, tes DNA, tes urin, ayo. Paling alkohol doang. Oh tidak, juga Anda yang dia ini yang pemabuk. Konten YouTube mabuk dia. Saya yang tertuduh itulah stereotip kepada orang Papua itu. Lihat orang Papua sedikit pasti nggak pakai helm ya, pasti mabuk ya. Itu pasti. Biasa di sini diciduk narkoba, ini diculik makar. NKRI, Om. NKRI. Harga mati. Harga mati. Kita tutup aja. Aduh, itu baru namanya tuh pinggir jurang neraka anjing. Orang kalau di pinggir jurangnya di Bali mah nyemplung laut paling ya. Ini neraka. Mama agak diri. Bahaya lu. Tadi nggak deg-degan, ini baru mulai ini. Udah mulai mikir. Ya udah. Paling kalau misalnya ada apa-apa dari materi ini terus yang repot kan ada kritik biasanya abang-abangannya dia kan. Nanti kalau ada apa-apa nih pasti gitu tuh. Ntar ketemu tuh. Maaf loh bang. Apa sih lu kan tuh ini? Iya bang. Maaf aku bang. Maaf aku bang. Enggak lu. Aku nggak pernah gitu. Anjing, lu pakai baju futsal di nikahan Ari ya anjing. Karena itu di prank. Karena itu goblok. Di prank Om. Aku nggak tahu, aku tahu hari nikah tapi nggak tahu di tanggal itu. Mereka bilang kita rapat meeting. Iya pakai baju meeting, futsal. sekalian bikin konten pakai baju futsal. Datanglah aku semua jas aku baju futsal. Ditampar-tampar sama dia. Goblok. Orang-orang penting dong. Ari Keriting tuh dari awal lu ke Jakarta lu tuh dibantu, lu datang lu di nikahannya Ari pakai baju futsal anjing lu bilang gitu. Futsal. Tiap orang datang tuh dia kayak wahana. Mat. Kenapa lu? Gitu. Orang datang gitu, kenapa lu Mat? Gitu semuanya lewat begitu. Viko datang Cime. Mat, kenapa begitu? Itu ya. Kayak wahana. Mat. Kenapa lu? Gitu. Orang datang gitu, kenapa lu Mat? Gitu semuanya lewat begitu. Viko datang Cime. Mat, kenapa begitu?
Ikut datang. Ikut datang. Ikut datang. Tapi nggak gini. Oh, enggak. Tapi nggak gini. Soalnya dia nangis lihat aku pakai baju futsal. Saya pikir kan lagi terbawa suasana. Lagi gitu. Tapi Om Deddy sudah mengakui Om Deddy cepu kepada saya, bukan kepada Viko. Kepada Viko. Oke, thank you. Wah, silakan. Saya ya tutup. Aduh, saya tahu lagi. Udah depan Nonton, saya paling hindari yang ini nih. Apa kata-katanya? Saya Muhammad Al-Kabiri, silahkan disomasi. Astagfirullah. Saya Muhammad Al-Katiri. Tolong saya, Pak. Tolong. Saya Muhammad Al-Katiri. Silakan disomasi. Muhammad Al-Katiri stand up comedy. Tapi luar biasa itu, saya bahagia sekali ya. Ada model pengawasan yang online yang tidak melibatkan orang dengan jangka waktu 3 hari pelaporan. Tapi mudah-mudahan betul kata Pak Bagia tadi, dari Sabang sampai Merauke mulai terkoneksi dengan baik. Ini dulu tidak mungkin akan ada diluncurkan SIPS di misalnya 10 tahun lalu gitu. Saya ini ada warnet di Fakfak, ada warnet tahun 2009-2010 sudah ada warnet 1 jam 10.000. Itu pun Anda cuma bayar loading. Apalagi mau lapor sengketa pemilu, sengketa proses, mau lapor, tunggu itu sampai Bawaslu ganti komisioner, belum juga masuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Katiri, calon ketua Bawaslu 2027-2032. Komisioner yang lain bersaing secara sehat saja ya dengan saya. Dari daerah santai saya, kita bersaing sehat ya. Pak Rahmat Bagja tadi luar biasa Pak, pidatonya, puisinya, pantunnya luar biasa. Tadi mereka bilang cakep itu karena anak buah Pak mereka. Kalau bukan anak buah kayaknya enggak deh. Iya. Kalau ada audisi pantun kayaknya itu yang paling terendah ya. Tidak, tapi luar biasa. Saya ini fans berat Pak Rahmat Bagja. Sumpah. Saya tahu karir beliau dari ketua senat, betul ya Pak? Betul ya? UI ya? FHUI. Saya tahu semua. Pernah di PBHMI, betul ya Pak? Oh tidak pernah, fitnah berarti kalian, weh, fitnah berarti ini. Tapi saya itu mengikuti jejak Pak Rahmat sampai sekarang alhamdulillah menjadi komisioner Bawaslu. Ini Pak bukan karena pencapaian Bapak, tapi karena doa dari seorang istri. Itu baru seorang Pak, kalau 2 orang kayaknya presiden Bapak. Ya. Saya dengar juga sekjennya sekarang PLH ya, Pak Boy ya, luar biasa. Kalau Pak Bagja aja butuh minimal 2, Bapak 3 Pak. Kalau mau jadi sekjen tetap ya. Astagfirullah. Oke, luar biasa teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Katiri. Saya dari Papua Barat, di kota Fakfak. Ada dari Papua Barat? Ada ya? Ini pengawas sekali. Ini bukan sekedar pengawas, keamanan juga ini. Sekalian gitu kan? Sekalian pengawas dan keamanan merangkap. Tolong gajinya Pak dinaikkan lebih kayaknya. Tolong Pak Sekjen, PLH Sekjen langsung aja tanda tangan SK naik gaji semua, wis. Bagi saya 20% kalian. Luar biasa sekali. Saya tuh suka ya mengikuti proses demokrasi di bangsa ini. Karena kita kalau dinamakan kita tumbuh. Mungkin Bapak nggak ngikutin ya? Apa ngikutin? Kalau Bapak itu ada di peringkat nomor 1 di survei Capres. Ada 2 hal yang menjadi pergolakan gitu dari masyarakat. Yang pertama soal kendeng. Yang kedua soal wadas.
ketika terjadi sesuatu, kenapa di Republik ini selalu jarang orang mengatakan bahwa saya tanggung jawab? Saya malu. Itu di Jawa Tengah malu saya. Iya bang, mari. Bentar. 2 tahun, seharusnya itu juga skripsiku cepat. Masuk 2010, Iya. keluar 2020. Iya. Nah 6 tahun itu skripsi, 4 tahun pendidikan. Udah itu ya. Aku pikir aku udah lama. Masuk 2010, Iya. keluar 2020. Berapa lama? Soalnya saya, nah skripsi berapa lama dulu bikinnya? Sarah. Berapa lama? Soalnya saya 6 tahun, lulus 10 tahun saya. Lulus 10 tahun? 10 tahun. Serius? Iya. Lulus. Masuk 2010, Iya. keluar 2020. Iya. Nah 6 tahun itu skripsi, 4 tahun pendidikan. Udah itu ya. Aku pikir aku udah lama. Ya lebih lama. Tenang aku. Aku 8 tahun. 8 tahun ya? Batasnya itu ya sudah. Oh iya, Terus saya benar dulu ada batas ya. Skripsiku cepat. Skripsiku itu sebenarnya 92 mulai itu proposal bolak-balik 2 tahun selesai. 2 tahun, seharusnya itu juga 2 tahun lama sih Pak, lama itu banget. nggak cepat itu. Lama banget. Enggak, saya sempat off itu kurang lebih 4 semester. Karena waktu itu nggak bisa bayar sekolah. Biasa. Iya. Itu biasa. Kita makanya di Papua Pak sekolahnya gratis kita. Kenapa? Nggak pernah bayar, nggak ada. Kamu nggak bayar? Saya dari SD sampai kelas 3 doang itu ada SPP gitu. Setelah itu ada peraturan. Selama di UMY dibiayai dong? Oh enggak, pribadi saya. Jangan bikin fitnah ya Pak ya. Enggak. Saya dituntut sama masyarakat Papua nanti. Aku Ini tahu. kamu nggak pulang malah enggak, saya pribadi. Oke. Pribadi sumpah. Keren. Ya udah, sorry. Ternyata dia bayar. Maksud saya kalau 10 tahun dibiayai, kok nggak malu ya? Gitu. Iya sih, malu itu pasti. Malu. Udah gitu dicabut pasti di tahun ke-7 udah gak dirawat ya. Lalu kemudian kenapa memilih PDIP Pak saat itu? Ini pertanyaan menarik ya. Karena Orde Baru, kita tahu itu zaman-zamannya Orde Baru, siapa yang masuk PDIP ya siap-siap. PDI waktu itu ya belum ada P-nya ya. P-nya Pranowo. Semenjak Pak Ganjar masuk kan berubah jadi PDIP ya gitu ya, mungkin ya. Aja. Tapi ini salah satu gojekan kiri gaya Jogja itu memang udah dapat ya. Ya, jadi kenapa PDIP? Karena waktu itu kalau mahasiswa ya Golkar bukan partai kan? Ya. Golongan. Dan waktu itu ya orangnya mapan, punya pemerintah, nggak asik kan? TNS. Sama kan suka demo juga. Sama kita, gitu kan. Nah pada saat itu kalau orang ke Golkar, ikut pemerintah nggak seru. Ingat nggak waktu mahasiswa kalau demo, ngepalnya tangan kanan apa tangan kiri? Kan nggak tahu. Itu. Jadi artinya spirit, semangat melawan itu kan terasa ya. Golkar kayaknya enggak. P3 karena P3 untuk satu warna gitu ya. Tentu saya milih yang warnanya macam-macam. Tinggal PDI. 3 doang ya. 3 doang. Kalah mulu. Kan waktu itu sudah ketahuan siapa yang akan menang. Candaannya kan selalu gini. Pemilu ke depan itu siapa partai yang menang sudah diketahui sehari setelah coblosan. Bahkan atau sebelum coblosan biasanya. Gitu ya. Ya itulah, dan kemudian saya ketemu dengan beberapa tokoh, ada Mbah Tarjo, Suryo Guritno, ya itu yang awal-awal dulu kami belajar politik di sana. Ya ketemu Pak Suryadi kan masih Suryadi. Iya. Ketemu Mas Guru. Kelak kemudian ini jadi teman. Kelak kemudian, bayangin waktu kami lulus ke Jakarta, terus kemudian ya ikut-ikutan gitu. Ini udah temen lagi yuk ke Diponegoro kan sebelum 27 itu ikut main ke sana juga di peran badan orasi
Ya saya nothing, saya bukan siapa-siapa saat itu. Itulah proses yang terjadi sampai ke kebagusan ke rumah mereka. Itu proses-proses awal yang kenapa milih PDI, terus kemudian ketemu, dan saya sangat melihat perjuangan PDI saat itu ya memang luar biasa. Sampai 27 Juni sampai 99 menang. Ya sebelumnya nggak ikut pemilu juga jadi sebuah proses yang mengajarkan kepada kita ya harus sabar juga dalam sebuah perubahan, kesabaran revolusi. Ya. Mantap. Dalam politik emang kuncinya sabar. Ya tidak hanya kunci sih, ada gemboknya juga. Intinya mimpi bukanlah kunci ya, sabar yang kunci ya. Ya. Itu kan lagunya Mas Giring, PSI kan. Oh, gitu ya? Mimpi adalah kunci, ternyata bukan Mas. Kuncinya itu sabar ya. Sabar. Mimpi doang mah bisa stres ya kalau mimpi doang ketinggian. Kalau mimpi doang, bangun, mimpi mulu lo, bangun. Lo dengar Mas Giring ya? Mas Giring? Ya kan lagunya dulu dia vokalis. Lagunya, ya cuma lagu ya. Iya kan yang nyanyi itu ya. Siji, loro, telu ya kan? Oh siji. Oh Siji Pak, siji. Ya, kan di Jogja, kan pernah di Jogja. Iya. Jadi kesel nih kalau ketemu orang Jawa yang pikir saya nggak pernah di Jogja, pasti diajar yang aneh-aneh. Iya kan? Orang kalau nyebut sekolah di mana dulu di Jogja udah selesai. Cara berpikirnya, cara bercandanya, kerasnya itu udah kebaca. Modelnya begitu. Ya kayak saya sendiri. Tapi PDIP berarti dari awal lama banget ya, 92, 93 ya? Enggak sih, masih terlalu banyak orang yang lebih lama. Iya di dalam partainya. Iya. Ya kayak Pak Madubun itu lebih lama lagi kan? Komarudin Batubun. Wow. Itu orang yang mengajarkan saya dalam konteks sebagai friend teman ya. Saya begitu sudah di Jakarta ikut di Badiklat partai ya ini. Bu Mega dulu kan punya konsep kita mesti diklat partai nih. Karena waktu 99 menang kita banyak banget gitu. Tapi kesadaran kita kok gitu ya berpartainya. Kalau dimasukin diklat partai namanya Badiklat. Ada diklat partai. Nah itu kalau jauh-jauh pada nggak mau. Aku pengennya ke Papua. Udah mimpi dari dulu. Ah ini kesempatan. Kenal sama Komarudin Batubun itu. Dia Muslim, ya. Dari mana ya itu? Dari Jayapura, tapi punya darah. Bukan, saudaranya, keluarganya tidak dari Papua. Tidak, kan? Dari Tual, Maluku Tenggara. Tual. Terus kemudian dia bisa di sana, bisa memimpin PDI sejak PDI, kemudian masuk PDI Perjuangan dan luar biasa diterima itu. Saya belajar jadi dia. Sekarang lama nggak ketemu rambutnya udah sama ubanan. Pemar itu salah satu. Beliau. Dan banyak orang yang seperti itu kemudian berarti PDIP itu kan sesuatu buat Mas Ganjar. Ya iyalah. Sesuatu saya belajar di sana, digembleng di sana, tidak hanya di kelas, setelah itu Badan Penanggulangan Bencana. Namanya Baguna. Jadi gempa Jogja itu mendorong kita kemudian turun untuk membantu masyarakat yang ada di sana dan partai mempunyai organ serius untuk penanggulangan bencana dan waktu itu saya salah satu pimpinannya. Udah turun ke Bantul, ya buka tenda. Tahun 2006 ya waktu itu. Iya. Alhamdulillah sekarang saya masih bisa berkomunikasi dengan beberapa orang. Jadi saya bisa merasakan suasana kebatinan Jogja Klaten kan ya. Dan beberapa waktu lalu juga mereka yang kena atau korban bencana itu sekarang punya komunitas. Ya ketemu saya. Ya. Kamera udah roll semua, audio udah roll, semua floor, lighting. Itu motor depan tahan dulu ya, bentar ya. Kita take dulu, oke? Siap. In 5, 4, 3, 2, 1. Mas Kaisang, silakan opening. Selamat menyaksikan Pot Kaisang depan itu. Nggak dibayarin pemerintah nih bos, senggol dong. Lancar ya. Yang semangat dong, jangan kayak begitu bukanya openingnya. Anda siapa nyuruh-nyuruh? Mas nggak jadi. Saya kreatif tapi nggak bisa dikasih nih saya kalau sama bapak nih. Yang semangat dong kayak Pot Kaisang apa tadi namanya acaranya nih? Apalin kan? Ini kreatif director kami nggak hafal nama programnya. Ya itulah pokoknya apalin terus langsung kamu masuk. Yang ada bumper. Iya. Ya siap ya. Siap. Oke.
Suruh berdiri. Oh, iya berdiri, boleh berdiri, biar semangat. Oke, berdiri, lihat ke kamera. Ada mana? Ada cermin banyak nih, itu agak 4. Yang itu. Nah, kamera situ. Ya. Terus ntar kamu tagline. Lihat kamera sini. Ya, habis itu bumper siap-siap. Oke. Ya. Harus semangat. Silakan. Oke, langsung. Selamat menyaksikan podcastan Depan Pintu. Gak dibayar pemerintah nih bos, senggol dong. Oke, guys semua. Ya, sekarang kita break dulu. Oke, thank you bos. Lanjut. Bercanda. Nggak usah beneran. Oke, maaf. Langsung panggil bintang tamu. Siapa? Oke. Perkenalan. Dia pecinta DPR banget ini. Gak usah ngomong dinasti. Sudah pasti. Karena markobar laku karena dinasti. Gak usah ngomong di. Makan di luar aja. Lanjut. Kita panggil aja kali mas ya. Mana? Ya, Muhammad Al-Katiri. Tepuk tangan dulu. Kita kemana nih? Di luar aja. Sehat mas? Sehat. Ini bintang tamu pertama datang makan. Emang kurang attitude ini emang. Kurang Saya attitude. makan karena nggak bisa nahan kenikmatan dari martabak Amaus. UMKM. Dan katanya itu lebih enak daripada markobar. Sudah pasti. Karena markobar laku karena dinasti. Gak usah ngomong dinasti. Ngomongnya markobar gak laku karena ya apa enak kamu gitu, gak usah dinasti di bawah aja. Iya enak tapi ini lebih enak. Nah, ya udah gitu aja, gak usah ngomong dinasti. Dan markobar juga pakai uang rakyat kan? Gak pakai emang. Tinggal dibenarkan. Ya tidak pakai. Iya. Anda buzzer ketua PSSI yang baru ya? Iya. Aku cinta lah. Emang lu nyari? Bukan. Yang lain tuh pada di WA-in loh. Aku nggak di WA sendiri loh. Oh iya. Udah, Nggak ada ditanya gimana mas kabarnya. Enggak loh sama sekali. Yang lain ditanyain. Bahkan keponakannya Pak Erick Thohir aja di WA. Saya enggak. Sakit hati tau enggak? Mas pindah ke Liga Pingpong aja gimana mas? Biar lebih gampang gitu. Bikin pusing ya? Biar lebih bikin pusing mas, bener dah. Sepak takraw dah. Gimana pertama kali datang ke ini beneran kita podcast yang paling pertama loh. Iya, ini pertama saya Keren pertama. chefnya kan? Ini masih baru semua. Iya, saya dengar tadi kan. Mat, kamu nih bintang tamu pertama loh. Ini podcast Mas Kaisang request khusus. Iyalah, udah bikin kesalahan foto private kan. Foto private kan udah salah tuh. Pakai baju adat Papua ya salah letak kan. Makanya tapi soal enggak, tapi itu pada kita bawa 2 orang yang benar-benar asli sana. Oh iya. Ya kan bisa makanya kita ini doang. Itu pencitraan doang mas. Jadi kiranya tuh kita dukung negara timur situ loh. Sorry ma, Indonesia bagian timur. Negara. Maaf. Ini ada ini loh, saya capek langsung loh ini. Iya. Saya jaga di sini dah. Harus dijagain gitu ya. Harus dijagain, ini bahaya bener ini. Harus dijagain. Iya maaf. Enggak, kita jangan bahas bola terus lah. Enggak usah bahas bola ya. Kan kayaknya tadi kayak Iya, di tepi jurang terus. Betul. Kita kan enggak enak sama yang calon-calon nanti yang Betul, saya juga lagi nggak mau bahas bola. Yuk kita gimana presiden 2024 sama? 2024 presidennya bukannya masih Pak Jokowi ya? Setelah itu. Oh setelah itu Pak Jokowi lagi nggak? 3 periode. Wait. Podcast ini buat kampanye 3 periode ya? Itu betul. Iya. Sekolah situ nyapuin kalau ada bintang tamu kayak begini. Iya, walaupun emang banyak merah-merahnya, tapi ditahan, jangan kayak begitu. Rakyat mas. Itu kan lihat nih, ini koalisi semua ada yang kuning, Hijau, merah. belum rapat ya? Ini aja pembahasan dokter gigi. Mamat kan dia dokter gigi. Oh iya, mohon maaf Pak. Ini bisa keluar nggak sih Agus kan? Maaf
dia sponsor. Lanjut lagi ya. Maaf. Ya, saya udah kontrak 3 ini. 3 episode lagi. Lanjut ngobrol. Mamat ini dia itu seorang dokter gigi kuliah di UGM ya? UMY. Oh, dia kalau UGM, UMY dia. Oh enggak. Dia dokter gigi. Dokter gigi. Nah, Kenapa jadi beralih profesi jadi ini apa nih? Profesi sekarang tuh apa? Stand up comedian. Nah, kenapa harus jadi stand up comedian? Kenapa yang nggak lain? Misalnya tukang bangunan. Oke, nice pertanyaan. Itu saya mas. Itu saya. Sip, bagus. Iya. Berapa harga granit sekarang? Udah mahal semenjak rezim sekarang nih. Dia kan jadi blind dari tanggungan rezim. Iya. Biasanya kok itu bantu hostnya. Jangan malah dijatuhin ya. Ini malah Harga saya malah yang punya timbul rasa pengen bantu loh. Iya, karena diserang terus. Kasihan. Kayak ini berasa kayak aku narasumbernya. Ini kayak acaranya berdua gitu aja. Mau tukeran tempat duduk aja Pak. Kedokteran gigi, habis itu karena kuliah lama, udah lama skripsi udah pusing, teman-teman udah pada lulus, terus iseng-iseng lah ada audisi stand up comedy, bagus, iseng-iseng lah saya ikut. Tapi beruntung sih kan kalau takutnya juga kalau aku ke dokter gigi dapat ini kan. Maksudnya orang Papua nggak pantas jadi apa-apa? Bukan, kita nggak membahas itu. Oke. Maksudnya lagi misalnya lagi oh ya gimana karan giginya? Ya. 2024 ganti presiden nggak? Karangannya 100% nih, apalagi karang gigi. Jatuh itu kan jatuh kan. Saya bilang jangan bahas itu dulu. Masih dibahas terus. Marah-marah mulu ya ini ya. Ya bukan masalah apa. Saya mah ada anak 2 udah ini. Ini pas udah. Kamu jangan ngomong sembarang seperti itu ya. Nah, ini harus sesuai. Ya, tuh. Sesuai ya. Mamat. Ya. Saya manggilnya Bang Mamat aja deh. Bang Mamat. Minta tipsnya dong gimana cara berkomedi tapi menyinggung orang. Menyinggung? Menyinggung. Nah, kalau menyinggung bisa saya. Ini nggak sesuai itu tapi cara menyinggung orang. Keluarkan saja fakta. Nah, contoh. Bapak saya aja, bapak saya. Tahan mat. Jangan kegoda. Lanjut mat. Lanjut. Kan kalau presiden nggak ini, kalau misalnya presiden nggak ini, anaknya aja, anaknya. Anak presiden. Yang wali kota. Oh, yang wali kota. Yang wali kota. Tahan. Tapi anaknya doang ini. Anaknya nggak apa-apa. Anaknya besarnya nggak gitu tuh. Anaknya udah berapa teman-teman kemarin? Oh iya, udah jadi gubernur juga ya. Naik gubernur, wali kota diganti yang ini ya. Agak bersih, bulan makin dijorokin sama orang. Iya. Nah gimana? Tadi belum dikasih tipsnya. Tips berkomedi untuk menyinggung orang. Untuk menyinggung orang adalah keluarkan fakta saja. Karena pada hakikatnya pejabat kita dari atas sampai bawah itu tidak bisa menerima fakta. Iya. Pasrahkan diri sepenuhnya pada saatnya. Wali kota Solo kalau tanpa bapaknya menjadi seorang presiden, apakah bisa dapat 90% suara di Solo? Susah sih. Susah. Iya, makanya kalau ada orang yang bilang ini dinasti politik, udah maklumin aja. Lama-lama nggak aman ya. Ini semua. Mas Kaisangnya juga jangan maju ke sono. Ini ya. Ya itu tapi nulisnya lama, Bang Mamat. Kaisang calon apa? Calon wali kota. Nah, tapi Bang Mamat, kalau menurut Bang Mamat, dinasti pemerintahan gimana menurut Bang Mamat? Nggak ada aturan. Nggak apa-apa ya, tapi ya dari personnya sendiri dong. Personnya sendiri. Kalau saya di posisi ini, kalau tanpa bapak saya apalah artinya. Ya makanya tahu diri, ya udah kita harus sejajar dengan yang lain. Ya udah nggak usah calon. Nggak usah nyalon. Kalau calon pasti sponsor banyak, menang banyak. Iya. Ini saya nggak begitu doang. Gitu kan. Kereta cepat Jakarta Bandung, Allah, sampai di Cianjur aja belum. Keringet beneran gue nih. Makin gerah di sini lama-lama ya. Ini emang studio yang panas atau emang suasana yang panas ya? Coba tanya aja masyarakat setuju nggak? Nanti di komen-komen. Nggak, kalau masyarakat yang ini nggak dibayar semua. Oh iya. Nggak bisa. Kalian buzzer ya kalian ya? Buzzer semua, buzzer RP semua di sini. Tapi saya nggak dibayar mas di sini mas. Kan muncul udah ngerti apa? Pasar. Mana ini? Maaf kapan? Mana yang di? Halo? Mana Halo? yang di?
Kowe nang ndi? Iki saka Jepara. Jepara ndi? RSI, piye? Oh. Tekan ndi? Bu tekan ngendi ki lali aku tekan apa ya? Tekan Mas Budi lah tak madang sih aku. Ya wis madang di share apa-apa. Aku udah nang RSI. Teko santai wae. Aku santai wae biasa. Nang ndi ki ya? Apa? Yo saya jalan. Lah ora kas burung. Jepara iki. Kacil demak. Apa ya? Tuku-tuku kerang rapi kok dikumpulin ngabul. Saya aku tekan ngendi ki lali. Apa ya? Saya tak maca. Apa? Ke arah kanan iki ngendi ki? Saya pasar-pasar kayak lho. Nanti ya. Pasar-pasar endi? Ngendi ki jenenge ya lali aku ya. Kayak lho sing pasar-pasar pinggir buah kayak lho. Masjid. Pasar di? Masjid pinggir dalan ki lho. Lah masjid ki bener. Apa ya jenenge? Tidak ngomong masjid ki masjid. Kalinyamatan. Berarti arah. Oh, Kalinyamatan. Kalinyamatan ya karek dulu pasar. Iya, pasar. Pasar di ta? Kono iku akeh kuliner. Ya. Kuliner enak kono tekane rasane lumayan kok. Akeh kuliner enak jarene ngono. Ah, kuliner apa? Iki sing duren-duren iki lho. Apa jenenge ya? Endi ya? Halo? Apa, Jo? Halo, Bapak. Masakan Padang. Ya, apa itu? Oh, kantor polisi Kalinyamatan aku. Ya wis aku tak mangan sik ya. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu. Oke guys, dari Jepara ke sini 6 jam guys. Belum sampai Jepara, padahal ini masih sampai Mas Budi. Apa? Halo? Apa? Aku nang Mas Budi. Aku nang Mas Budi ki. Halo. Aku nang Mas Budi ya, Jo. Supermarket. Ya wes. Aku nang Mas Budi. Mas Budi. Iki lho. Heeh. Iya. Ya, Pamelu. Oke guys, kita makan dulu guys. Matanya udah merah kayak gitu, HP-an terus po. Halo guys.